nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan kalau seperti itu. Karena hari ini kita luar biasa, maka kita memuji Tuhannya pun harus luar biasa. Setuju ya? Oke. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan memulai ibadah kita sama-sama mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Maha Kasih yang Ilahi. Dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus beserta kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan membuka ibadah kita dengan nats pembuka pada hari ini yang diambil di dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Kitab Rut pasal pertama ayat 16 dan 17, demikianlah kata pembuka di dalam ibadah pada pagi ini. Tetapi kata Rut,
Janganlah mendesak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mau, aku pun akan mati di sana. Dan di sanalah aku akan dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghakimi aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memusnahkan aku dari engkau selain daripada mau. Mari kita akan mempersiapkan hati kita sebelum masuk di dalam doa dengan pujian, adakah tempat bagi Dia? Ketika Tuhan memanggil kita, mengetuk pintu hati kita, apa yang kita jawab terhadap Dia? Nanti Tuhan, atau oke Tuhan, saya segera datang. Karena Dia telah banyak menebus akan dosa kita. Dia telah banyak berkorban dari hidup kita. Mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, memohon pengampunan yang daripadanya, dan mulai memperbaiki kehidupan kita di hadapan Tuhan.
Seringkali Engkau memanggil kami. Seringkali Engkau pula mengetuk pintu hati kami. Tetapi seringkali kami mengabaikan semua panggilan Engkau. Bahkan kami mengacuhkan dan tidak mengindahkannya. Kami lebih senang dengan kehidupan dunia yang ada di depan kami, yang nyata bisa kami lihat, yang nyata bisa kami nikmati, dan kami bisa bersama-sama untuk menghidupinya. Tetapi di dalam kehidupan kami yang penuh, di dalam kehidupan kami ini Tuhan, seringkali kami hidup di dalam keberdosaan kami karena dunia yang ada di hidup kami. Bapa, Engkau adalah Allah yang maha baik. Engkau selalu mengetuk akan pintu hati kami. Saat ini Tuhan, Engkau kembali ingatkan kami harus bagaimana kami menghidupi hidup kami selama kami hidup di dalam dunia. Memang kami menyadari bahwa kadang-kali kami gagal hidup yang baik di hadapan Tuhan. Seringkali kami menyakiti hati sesama kami, bahkan menyakiti orang yang kami kasih, bahkan diri kami sendiri, dan terutama Engkau Tuhan. Ampunilah kami dengan gaya kehidupan kami yang Engkau tidak berkenan. Jadikanlah kami hari ini menjadi pribadi yang berani mengatakan, Tuhan, kami siap mendengar panggilan-Mu. Tuhan, kami siap menjawab ketika Engkau memanggil kami. Tuhan Bapa yang baik, ampunilah akan segala dosa dan pelanggaran kami yang sudah kami lakukan di waktu-waktu yang lalu. Dan jadikanlah kami hari-hari ke depan kami adalah hari-hari yang penuh dengan kehidupan yang sesuai dengan panggilan yang Engkau ingin nyatakan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan berkati juga untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami menyadari ketika Engkau membuat kami hadir di tengah-tengah ibadah pada hari ini, itu adalah salah satu panggilan Tuhan dalam hidup kami hari ini. Dan kami sudah meresponinya. Ya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Terima kasih, Engkau telah memberikan kebaikan di dalam hati kami Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin diberkati oleh Tuhan dalam ibadah, di dalam pujian, di dalam pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan berita anugerah. Kita akan bangkit berdiri. Berita anugerah diambil di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24, kita akan baca bersama-sama berita anugerah hari ini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawa sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Ku Ikut Yesus sebagai respon kita untuk menerima panggilan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita nyanyikan bait pertama. Menyanyikan lagu ini dengan semangat ya. Jadi kita nyanyikan lagu ini, kita mulai dari bait pertama, bait kedua, intro, kemudian bait yang ketiga. Jadi nyanyi seperti ini. Pada waktu kita mengatakan ku ikut Yesus tempuh jalan yang benar, pada di dalam refnya ikut Yesus kita nunjuk ke teman sebelah kiri kanan kita ya. Kita ajak dia ikut. Jadi begini ya. Kita
kita tunjuk ya, kita ajak teman kita untuk ikut sama-sama untuk meresponi panggilan Tuhan. Nanti Bapak Ibu yang nggak meresponi, nggak ngajak temannya ikut, berarti gantiin salin dilukis di bawah di atas sini. Ya, oke. Kita nyanyikan semangat ya, aku mau ikut Yesus. Kita boleh tepuk tangan. Pujian dari voice kami. Kami vokal grup Voice KT ingin mempersembahkan sebuah pujian dan biarlah ini boleh memberkati ya kita pujian yang di
Silakan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa sebelum firman Tuhan diberitakan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa, pada hari ini kami diberikan kesempatan kembali oleh Engkau untuk bisa bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Kami sudah meninggikan nama-Mu melalui setiap puji-pujian kami. Dan sesaat lagi kami rindu untuk mendengar apa yang mau Tuhan katakan melalui pemberitaan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan untuk seluruh jemaat-Mu yang akan mendengarkannya bersama-sama. Berikan pencerahan sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar hari ini, dan kami pun bisa menjadi pelaku dari firman yang kami dengar itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Saya akan membacakan untuk jemaat mendengarkannya bersama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita. Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya bersyukur bisa hadir kembali berada di tengah-tengah jemaat. Setelah kurang lebih 2 minggu saya mengambil cuti pelayanan, melakukan perjalanan yang cukup jauh, melintasi beberapa kota di Sumatera dan juga beberapa kota di Pulau Jawa. Dan hari ini kita bisa berjumpa lagi. Dan pada kesempatan pagi ini, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama berbicara tentang pengikut yang berdedikasi. Siapa di sini yang suka main media sosial? Ada? Banyak ya? Yang muda-muda, yang setengah tua, bahkan yang tua sekalipun senang main media sosial. Siapa dia suka membuat konten-konten lalu di-share melalui media sosial? Ada? Pak Rudi suka mengisi konten-konten di media sosial? Gak suka ya? Ya, kalau kita memperhatikan media sosial saat ini, banyak orang berlomba-lomba mencari pengikut. Baik melalui Instagram, melalui Twitter, melalui TikTok, dan lain-lain media sosialnya. Sangat dipentingkan jumlah pengikut yang banyak. Untuk menambah pengikut yang baru, yang semakin hari semakin bertambah banyak, mereka membuat konten-konten yang unik dan menarik. Bahkan konten-konten yang aneh-aneh. Semakin aneh konten yang dibuat, yang di-share melalui media sosial, semakin orang tertarik ingin tahu apa yang dibuat itu. Dan semakin banyak pengikut, akan semakin bergengsi
orang yang punya akun tersebut. Sekaligus dia juga akan mendapatkan penghasilan dari setiap konten yang dibuat yang banyak diikuti orang. Kita tentu pernah dengar ada seorang YouTuber, misalnya Atta Halilintar. Tahu penghasilannya berapa sebulan dari konten YouTube yang dia buat? Fantastis, ya, sampai miliaran, mungkin berapa puluh miliar. Dia bisa dapatkan income dari tayangan-tayangan YouTube yang dia share. Kenapa? Karena dia banyak diikuti oleh orang. Jumlah pengikutnya bisa sampai jutaan orang. Kita JKI Agape Post Film Nanti Mas, kita punya juga channel YouTube, tapi pengikutnya minim. Udah berjalan hampir 2 tahunan, tapi pengikutnya baru 50 subscriber. Sedikit. Itu nggak diperhitungkan sama sekali. Ya. Jadi ketika kita misalnya jemaat yang suka men-share atau mengisi konten-konten di YouTube, coba perhatikan pengikut atau subscriber dari YouTube yang kita miliki. Kalau semakin banyak, wah, buat hati kita berbunga-bunga. Kenapa? Karena ketika semakin banyak orang yang mengikuti channel YouTube kita akan mendapatkan income yang sangat fantastis. Sekarang banyak orang berlomba-lomba untuk membuat channel-channel YouTube. Dan yang sekarang lagi tren itu adalah TikTok, ya. Pak Kim suka main TikTok? Enggak, ya? Siapa di sini suka main TikTok? Saya coba buat TikTok, tapi pengikutnya minim banget tuh. Ya, minim banget. Kenapa? Mungkin gak terlalu menarik bagi saya, iseng-iseng aja dah. Orang lihat main TikTok ini, saya coba-coba main TikTok juga. Tapi pengikutnya minim. Ya, minim sekali. Di sini siapa lagi yang suka main TikTok, ya? Ada yang main TikTok, ya? Yang udah lansia suka main TikTok? Ibu Lisun suka main TikTok? Jarang, ya? Jadi kalau kita memperhatikan melalui media-media sosial ini, orang-orang akan berlomba-lomba untuk mencari pengikut-pengikut yang sangat luar biasa. Itu dalam media sosial. Nah, bagaimana ketika kita bicara dalam realita keseharian hidup kita? Kalau ada orang yang diikuti oleh banyak orang, wah, menjadi kebanggaan yang luar biasa. Senang nggak kalau hidup kita banyak pengikutnya dalam keseharian hidup kita? Senang. Gimana caranya supaya kita banyak diikuti oleh orang? Tadi waktu datang ke gereja ada yang ngikuti kita nggak di jalan? Nggak ada, ya. Nah, gimana caranya ketika nanti kalau kita pulang dari gereja, kita jalan, banyak orang ngikutin kita? Gimana caranya? Mau dikasih tahu rasanya? Caranya bagi-bagi uang. Betul. Jadi kasih tahu orang-orang di sekitar kita, saya mau bagi-bagi uang. Setiap orang akan mendapatkan amplop yang isinya mungkin kita kasih 50.000. Banyak yang akan mengikuti kita? Banyak. Orang akan berlomba-lomba untuk ikut kita. Kita dikerumuni oleh banyak orang. Jadi ketika kita bicara untuk mencari pengikut yang banyak cara bisa kita lakukan. Kita bisa bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako, dan bagi-bagi barang-barang yang menarik yang diminati oleh banyak orang. Tapi persoalannya, ketika kita diikuti oleh banyak orang, jangan kita berpuas diri lebih dahulu. Kenapa? Kita harus bertanya, pengikut yang mengikuti kita, model orangnya seperti apa pengikut? Modelnya seperti apa? Kalau kita hanya sekedar membagi-bagi uang lalu banyak orang ikut kita, itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Karena ketika kita udah nggak punya uang lagi untuk bagi-bagi kepada mereka, orang-orang akan tinggalkan kita. Sehingga tidak heran ada pepatah mengatakan, ketika kita ini hidupnya berlimpah dengan harta benda, suka traktir orang ini dan itu, kita banyak disukai orang. Orang akan senang sekali dekat dengan kita, ya, senang. Tapi ketika sudah kita nggak punya apa-apa, kita hidupnya sudah kere, nggak bisa lagi traktir orang ini dan itu, orang ke satu demi satu akan meninggalkan kita. Akan tinggalkan kita.
Itulah kenyataan dalam hidup ini, di dunia ini. Jangan cepat-cepat kita merasa bangga ketika diri kita diikuti oleh banyak orang. Jangan cepat-cepat bangga. Kita mesti lihat dulu orang-orang mengikuti kita, motivasi tujuan untuk ikut kita itu apa? Apakah mereka ikut kita hanya untuk enak dan senang? Atau dia mengikuti kita sebagai sebuah pengabdian betul-betul kepada kita? Kita merindukan orang-orang yang jadi pengikut adalah orang-orang yang memiliki dedikasi. Tema hari ini bicara tentang pengikut yang berdedikasi. Dedikasi itu apa sih sebetulnya? Kalau kita baca di dalam kamus, ada penjelasan singkat di sana. Dedikasi itu berarti pengabdian yang rela untuk berkorban. Pengabdian yang rela untuk berkorban. Nah, dari pembacaan Alkitab hari ini, baik itu nats pembimbing atau pemberita anugerah, kita berjumpa dengan pengikut yang berdedikasi. Yang pertama, kalau kita lihat contohnya di dalam kisah yang ditulis di kitab Rut 1 ayat 16 dan 17. Tokoh Rut. Pernah baca kisah tentang Rut? Pernah ya? Diceritakan di dalam Rut 1 pasal 16 dan 17, mertua dari Rut ini namanya Naomi. Dia udah berputus asa. Kenapa? Karena dia sudah merantau jauh-jauh dari Israel pergi ke negeri Moab. Karena kelaparan di sana bersama dengan suami dan 2 anak laki-lakinya. Tapi di sana dia kehabis atau kehilangan segala-galanya. Suami mati, 2 anak laki-laki mati. Yang tersisa siapa? Naomi dengan 2 mantu perempuan. Nah, ini dibilang, aduh, gak mau deh tinggal terus-terusan di Moab ini. Aku akan balik lagi ke Israel. Dia pulang. 2 menantunya ikut waktu dia pulang. Tapi di tengah jalan Naomi bilang, udah, kalian paling pulang aja lah ke bangsamu. Aku gak punya apa-apa lagi. Yang satu, oke, dia tinggalkan mertua. Tapi yang satu ini, yang namanya Rut, dia katakan sebuah pernyataan sangat luar biasa. Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Di mana engkau mati, di sana juga aku akan mati. Wah, kalau punya mantu kayak gini enak ya. Siapa di sini lagi cari mantu? Ada? Yang lagi cari menantu? Doakan supaya menantunya mirip seperti Rut. Wah, kalau kita mertua punya menantu kayak Rut ini, anugerah Tuhan begitu besar. Jadi Rut ini seorang pengikut, seorang menantu yang mengikuti mertuanya dengan penuh dedikasi. Dia mengabdikan dirinya, berkorban, rela berkorban. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Rut pada waktu dia ikut mertuanya masih muda, wanita muda. Dan lagi mertuanya ini, Naomi, sudah nggak punya lagi prospek, bisa dikatakan. Anak laki-laki udah nggak punya, harta nggak punya, mau ikut dia mau ngapain? Orang asing masuk ke negeri Israel mau ngapain? Nggak ada prospek. Tapi dia rela mengabdikan hidupnya, mengikuti mertuanya kemanapun dia pergi sampai mertua itu mati, dia pun akan mati bersama-sama dengan mertua. Ini kerinduan. Gitu. Lihat contoh seorang yang memiliki dedikasi dalam hidup ini. Contoh yang kedua adalah seperti dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Yaitu tokoh Rasul Paulus. Rasul Paulus seorang rasul Tuhan yang memiliki dedikasi yang begitu luar biasa untuk mengikut Yesus. Bahkan dia katakan, aku pun akan rela menyerahkan nyawaku untuk mengabarkan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Dia rela. Dia mengabdikan seluruh hidupnya, bahkan dia rela untuk mati buat Kristus. Luar biasa ya. Tapi tidak demikian dengan cerita yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal 9. Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62 berbicara tentang, menceritakan tentang orang-orang yang mau mengikut Yesus. Dan kalau kita baca di dalam perikop ini, kita mendapati ada tipe
3 tipe orang yang mau mengikut Yesus. Ya, 3 tipe. Tipe yang pertama itu adalah tipe heroistik. Istilah ini tuh heroistik. Apa maksudnya tipe heroistik ini? Sikap orang yang mengikut Yesus, dia menganggap dirinya sebagai seorang yang bersedia berkorban, tapi tidak menyadari konsekuensi dan harga yang harus dia bayar dengan apa yang dia katakan itu. Jadi nanti kalau kita baca di ayat 57 dan di 58 dikatakan seperti ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Wah, hebat ya. Seolah-olah kalau kita baca apa yang dikatakan oleh orang ini seperti seorang tokoh yang begitu militan, yang seperti seorang pahlawan. Dia mengatakan di hadapan orang banyak, "Aku akan mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Pertanyaan bagi kita, apa yang mendasari dia bisa mengungkapkan kata-kata seperti ini? Karena dia melihat apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Apa misalnya yang telah dilakukan oleh Yesus? Yesus itu bisa melakukan mujizat, memberi orang banyak makan. Pernah kita kasih makan orang banyak? Gak usah kasih orang makan banyak lah. Orang banyak makan ya. Kasih orang beberapa saja orang untuk makan. Misalnya, kalau kita mau kasih 10 orang makan, kita butuh beras berapa kilo? Siapa dia suka masak ya? Ibu Irma, kalau mau kasih orang 10 orang makan, perlu berasnya berapa kilo? Berapa kilo? 2 kilo. Cukup 2 kilo ya? Oh, makannya dikit-dikit. Oke, makannya kasih dikit-dikit ya. Terus kalau kita mau kasih ayam goreng, minimal ayamnya berapa ekor? Untuk 10 orang. Satu ekor cukup? Enggak ya? Itu 10 orang loh. Kalau lebih banyak lagi 100 orang. Terus tambah lagi 1000 orang. Berapa banyak kita perlu menyediakan makanan itu? Wah, luar biasa. Banyak sekali. Pernah Ibu Irma menyediakan makanan untuk 1000 orang? Belum pernah. Tapi Yesus dicatat dalam Alkitab, dia memberi makan ribuan orang. Minimal 5.000, bahkan lebih 10.000, bahkan 15.000. Menggunakan berapa banyak makanan? Anak sekolah minggu saya mau tanya, Mike, Yesus waktu melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang, menggunakan berapa roti dan berapa ikan? Ayo. Berapa Mike? Kalau nggak tahu tanya mama dulu bentar. Kalau mamanya nggak tahu tanya papa ya boleh. Berapa ikan, berapa roti dan berapa ikan? 2 roti dan 2 ikan. Berapa? 2 roti dan 3 ikan. 5 roti, 2 ikan. Kira-kira rotinya segede apa tuh? Segede roti buaya. Roti buaya kan gede ya. Segede itu. Ikannya segede ikan apa? Ikan paus? Enggak. Yang bawa itu pun, yang bawa roti, 5 roti 2 ikan itu anak kecil dikatakan. Jadi rotinya juga kecil, ikannya juga mungkin ikan yang ukuran kecil. Tapi ketika itu diserahkan kepada Yesus, Yesus melakukan mujizat, ribuan orang dapat makan sampai kenyang, bahkan ada sisa. Wah, orang lihat enaknya kalau ikut Yesus ya. Nggak usah mikirin soal makanan, pasti cukup lebih. Enak ikut Yesus. Berkat makanan berkecukupan. Mereka juga lihat Yesus melakukan mujizat menyembuhkan orang sakit. Hanya datang pada Yesus, percaya, sakit apapun sembuh. Wah, enak nih. Mereka juga menyaksikan bagaimana Yesus mengusir setan-setan. Setan-setan kabur. Yesus menaklukkan kekuatan alam. Kekuatan alam pun reda.
Jadi bagi mereka, kalau saya ikut Yesus dengan segala kemudahan dan segala fasilitas yang begitu luar biasa, enak. Sehingga dia katakan, aku mau ikut engkau kemana saja engkau pergi. Dan tipe ini paling banyak dilakukan oleh pengikut Yesus di zaman sekarang. Paling banyak. Sehingga tidak heran, hal yang sangat ditonjolkan di dalam ibadah-ibadah kebangunan rohani, hal-hal seperti ini ditonjolkan. Betul ya? Berkat, kesembuhan, ikatan-ikatan dilepaskan, itu paling banyak disenangin oleh orang. Orang akan datang berbondong-bondong. Karena dalam hidup ini, hal-hal seperti inilah menjadi pergumulan manusia. Soal makan, wah itu pergumulan, apalagi sekarang ini. Soal sakit penyakit, itu sangat dekat dengan kehidupan manusia. Soal kuasa gelap, kuasa setan, soal bencana-bencana alam. Sehingga pandangan mereka, kalau saya percaya Yesus, ikut Yesus, hidup saya terjamin. Makan melimpah. Sakit, berdoa sama Tuhan, pasti sembuh. Setan-setan, jangan takut sama setan. Dalam nama Yesus setan kabur. Ini ada dalam pandangan orang tipe seperti ini, egoistik, tanpa dia memikirkan konsekuensinya apa dan risikonya apa ketika ikut Yesus. Waktu Yesus mendengar tipe orang seperti ini mengungkapkan pernyataan dia, Tuhan, aku akan mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus senang gak sih kira-kira? Jangan kita pikir kalau KKR itu banyak orang yang datang mengikuti lalu Yesus senang tuh. Enggak, yang senang siapa? Panitianya. Ya, panitianya senang. Bukan Tuhannya loh, jangan kita pikir Tuhan senang tuh. Karena tipe-tipe orang yang datang ini tipe seperti apa? Sehingga kalau kita baca di dalam ayat yang ke-56, ya 58, Yesus katakan apa? Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Wah, orang yang dengar ini pun lemes tuh. Anak manusia Yesus saja nggak punya tempat meletakkan kepala. Betul. Kalau kita baca kisah yang ditulis tentang pribadi Yesus dalam Alkitab, dia berpindah-pindah. Dan tempat yang menginap juga bukan tempat-tempat yang wah seperti itu, tapi tempat-tempat yang sangat sederhana. Apa yang dia miliki juga sangat sederhana. Ini pribadi Yesus. Tapi sekarang orang-orang banyak bermimpi kalau ikut Yesus itu rumah akan dikasih rumah mewah. Minta mobil, mobilnya bukan mobil-mobil yang murahan punya, mobil-mobil mewah yang keren-keren. Ya, semuanya yang wah semua. Kenapa? Karena kalau saya ikut Yesus, saya anak raja. Anak raja, fasilitasnya fasilitas untuk raja. Ini impian orang-orang. Tapi Yesus katakan ketika orang menyatakan sebuah pernyataan mau ikut Yesus dengan anggapan segala kemudahan dan segala kemewahan yang akan dia dapatkan, Yesus katakan, ya, itu tipe pertama. Tipe yang kedua, tipe apa? Kalau kita baca di ayat 59 sampai 60, tipe pengelak. Maksudnya apa? Tipe ini dia pandai dalam memberi alasan-alasan rasional dan penuh kasih, tapi dalam hati dia menolak panggilan itu. Kalau kita baca dia nggak nolak langsung loh. Ya, coba kalau kita lihat di ayat yang 59, Yesus kan mengundang dan ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Nolak kan dia? Enggak, betul ya? Enggak nolak, tapi dia mengungkapkan alasan rasional. Izinkan aku lebih dahulu menguburkan Bapakku. Betul nggak bapaknya udah mati?
Kalau bapaknya mati nggak mungkin dia keluyuran. Itu hanya alasan. Jadi mungkin orang-orang mendengar apa yang dikatakan oleh orang ini, mereka katakan, kasihan ya, bener juga ya, Tuhan izinkanlah dia pulang dulu kuburkan bapaknya. Tapi itu hanyalah alasan-alasan yang kelihatannya rasional, yang alasan seperti pengabdian buat orang tuanya, bakti kepada orang tuanya. Tapi itu hanyalah alasan-alasan yang dibuat, yang padahal dalam hatinya dia menolak panggilan Tuhan untuk ikut Yesus. Kita seringkali ketika Tuhan mengajak kita untuk ikut Tuhan, kita seringkali mengungkapkan alasan-alasan kepada Tuhan. Hari ini kalau kita lihat ibadah yang kita sudah adakan secara onsite selama beberapa bulan ya, dari mulai April, dulu Januari kita adakan tapi sempat vakum lagi, terus mulai lagi April, Mei, Juni, Juli, udah masuk 4 bulan ya. Coba perhatikan jemaat yang hadir, itu nggak semua sudah hadir. Ketika ditanya, saya sempat telepon, kita udah ibadahnya online loh, onsite loh, bukan online lagi, onsite. Tapi kok udah berapa bulan nggak pernah hadir? Alasannya kira-kira apa? Banyak tuh alasannya. Salah satunya yang rasional, dia bilang gini, saya baru vaksin 1. Masuk akal ya? Kalau vaksin 1 berarti belum vaksin 2, belum vaksin booster. Kalau saya kumpul dengan jemaat yang lain rame-rame, waduh, bisa ketularan COVID nanti. Rasional. Belum divaksin. Tapi yang aneh kadang-kadang keluyuran jalan-jalan bisa. Bisa loh, keluyuran loh. Banyak alasan-alasan seperti ini. Dia bisa diajak pergi ke mall, ke pasar, kemana-mana, ketemu dengan banyak orang, nggak masalah bagi dia. Tapi ketika ajak untuk beribadah bersama-sama di gereja Tuhan, alasannya seperti ini. Ini rasional, masuk di akal. Kita juga mungkin ngajak seseorang, ayo udah kamu ikut melayani Tuhan. Dia bilang, aduh sekarang nggak bisa, sibuk. Nggak bisa ditinggalin tuh kerjaan saya, kalau ditinggalin berantakan semua. Masuk akal. Tapi itu penolakan. Dan terhadap apa yang dijadikan alasan ketika Yesus memanggil, Yesus responi dengan pernyataan seperti ini. Ayat 60 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana. Kemudian kita lihat tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga ini adalah tipe minta restu. Ya, minta restu. Kita lihat di ayat 61 dan 62 dikatakan seperti ini. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Pamitan, minta izin dulu. Jadi tipe yang ketiga ini dia pandai dalam memberi, dia mau menjadi pengikut Yesus, selalu minta restu dan izin dari orang lain. Baik itu dari orang tua, baik itu dari teman, ataupun orang-orang di sekitarnya. Jadi dia mengikut Yesus bukan didasarkan atas keputusan pribadi dan kesadaran pribadi, tetapi didasarkan atas ikut-ikutan orang lain. Dan ini repot kalau seperti ini. Karena kita mengikut Yesus berdasarkan sebuah kesadaran pribadi kita. Kesadaran pribadi kita, saya ikut Yesus bukan karena orang lain yang memberikan restu buat saya ikut. Dan saya rasa setiap kita ketika kita mengaku percaya kepada Yesus, kadang-kala kita berasal dari keluarga yang belum percaya kepada Kristus. Dan mereka seringkali menolak kita. Menolak kita untuk kita jangan percaya kepada Yesus menjadi seorang Kristen. Nah, hal yang kedua kita akan belajar bersama-sama. Mengapa
harus menjadi pengikut yang memiliki dedikasi. Kenapa kita harus menjadi pengikut Yesus yang memiliki dedikasi dalam pengikutan pengiringan kita? Karena dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus tidak selalu berjalan dengan mulus dan lancar. Tadi Voice Cafe menyanyikan pujian dengan kata-kata yang indah sekali. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, meskipun saya susah. Kalau orang-orang dari kelompok karismatik, wah sangat menentang ini. Ya, sangat menentang. Kenapa? Karena kalau mau ikut Yesus, iring Yesus itu enak. Semuanya mendatangkan berkat-berkat. Tapi dari pujian ini katakan, meskipun saya susah dan menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus selama-lamanya. Wah, luar biasa pengalaman ini. Pengalamannya luar biasa. Jadi ketika seorang itu mau menyatakan mau mengikut Yesus, dia harus memiliki dedikasi. Kenapa? Karena dalam pengiringan dia kepada Yesus tidak selalu berjalan dengan lancar dan mulus. Ada kalanya dia harus menghadapi berbagai macam pergumulan demi pergumulan setiap saat. Siapa di sini ketika percaya kepada Yesus nggak pernah ngalamin namanya pergumulan dalam hidup? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Lalu kalau seperti itu, apa untungnya saya ikut Yesus? Betul kan? Kita boleh bertanya, kalau saya harus bergumul ketika saya mengikut Yesus, apa untungnya bagi saya? Lebih baik saya nggak usah ikut Yesus. Malah sebelum saya ikut Yesus, hidup saya sepertinya lancar-lancar aja tuh. Aman-aman aja. Lalu apa untungnya kita mengikut Yesus? Yesus katakan, ketika engkau mengikut aku, engkau menjalani kehidupan ini enggak sendirian. Aku menyertai. Jadi meskipun kita harus menghadapi berbagai macam pergumulan, tapi kita tidak menghadapinya seorang diri. Ada Tuhan menyertai. Dan pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami itu justru menjadi alat di tangan Tuhan untuk membentuk diri kita. Menjadi pribadi anak Tuhan yang tangguh. Bukan anak Tuhan yang kekanak-kanakan. Bukan anak Tuhan yang dimanja dengan segala kemudahan demi kemudahan. Enggak. Tapi justru kita dibentuk melalui setiap pergumulan dan kesulitan itu menjadi tangguh menghadapi segala sesuatu. Kalau kita jadi orang tua, kita membesarkan anak-anak, kita mau anak kita itu menjadi anak yang tangguh atau anak yang manja? Tangguh. Karena dalam dunia ini nggak ada namanya kehidupan kita jalani dengan segala kemudahan. Enggak. Semakin hari keadaan dunia ini semakin berat, tantangan semakin berat kita harus hadapi. Kita mau anak kita menjadi anak yang tangguh, bukan anak yang manja dengan segala kemudahan demi kemudahan kita berikan. Enggak. Nah, Tuhan menghendaki anak-anaknya menjadi anak Tuhan yang tangguh. Ya, jadi kembali kita lihat mengapa kita harus menjadi pengikut Kristus yang berdedikasi? Karena realita yang akan kita hadapi ketika kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini bukanlah kehidupan yang mudah, tapi kehidupan yang penuh pergumulan, kehidupan yang penuh dengan tantangan demi tantangan dan kesulitan, dan terlebih godaan demi godaan. Kemarin saya baru melihat sebuah tayangan di YouTube ya. Seorang tokoh, ini saya yakin tokohnya ini tokoh seorang anak Tuhan. Seorang yang mengikut Kristus. Kejadiannya di daerah Malang sana. Gak tahu kita ngikutin nggak ya. Sekarang ini lagi tren, ada dua tindak pidana bisa dikatakan yang lagi disoroti. Yang pertama itu terjadi di daerah Jombang, anak seorang kiai ya di sebuah pesantren. Satu lagi ini yang kelewatan nih, terjadi di Malang. Seorang motivator luar biasa hebat. Dia bisa membangun sebuah sekolah gratis lagi. Dan sempat ditayangkan di acara
hitam putih waktu itu, Deddy Corbuzier. Kemudian dia di acara Kick Andy. Dia bisa juga mendapatkan penghargaan dari Kick Andy Award. Tapi apa yang terjadi dengan diri? Jatuh. Menghadapi godaan-godaan dia jatuh. Sekarang kasusnya, dia sekarang sudah ditahan. Kasus apa kira-kira? Pelecehan seksual. Banyak korban dari anak-anak didiknya yang menjadi korban kejahatan dia. Ini terjadi. Jadi dalam realita hidup kita mengikut akan Kristus, banyak sekali tantangan, banyak sekali pergumulan dan juga godaan-godaan. Kalau kita tidak memiliki dedikasi untuk mengikut Yesus, kita gampang sekali untuk dijatuhkan di sana. Gampang. Kuasa gelap itu setiap saat mengintai kita loh, untuk menjatuhkan kita. Dan kita nggak ada seorang pun yang namanya kebal terhadap godaan itu. Enggak. Kalau sekarang ini, ketika ada virus-virus yang menyerang, misalnya ada corona, kita diberikan vaksin untuk kita kebal. Terus bagaimana kita menghadapi segala kesulitan, segala godaan itu, caranya gimana supaya kita bisa kebal? Nggak ada seorang pun yang kebal. Ya. Ingat kembali, kita mau menjadi seorang yang memiliki dedikasi itu. Saya mengabdikan seluruh hidup saya dan saya rela berkorban untuk itu. Apa yang saya sudah dedikasikan untuk ikut Yesus. Kita menolak godaan itu memerlukan pengorbanan. Betul ya? Memerlukan pengorbanan. Kita menghadapi segala kesulitan juga memerlukan pengorbanan. Jadi hari ini, biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan, kembali kita melihat kepada diri kita masing-masing. Saya sudah menjadi pengikut Yesus. Apakah saya sudah menjadi pengikut Yesus yang berdedikasi? Yang mengabdikan seluruh hidup saya buat Tuhan, dan saya rela untuk berkorban bagi Tuhan. Bukan untuk mendapatkan keuntungan dan kemudahan, tapi semata-mata karena saya mau mengabdikan hidup saya untuk Tuhan. Jadilah pengikut Kristus yang istilahnya itu heroisme. Bukan heroistik, tapi heroisme. Saya mau menjadi seorang pengikut Kristus yang mau untuk menyatakan tekad saya ikut Yesus dan rela berkorban di tengah segala kesulitan dan kesulitan. Menjadi seorang pengikut Yesus yang sportif dan gentleman. Bukan berdalih demi dalih yang kita ungkapkan. Dan terakhir, kita menjadi pengikut Kristus yang mandiri dan orisinil. Asli, bukan karena kepura-puraan, tapi saya ikut Yesus lahir dari hati saya yang terdalam. Tuhan, aku mau ikut Engkau. Sehingga waktu kita mengalami segala kesulitan dalam hidup, situasi yang tidak mudah, kita tetap setia ikut Yesus. Amin firman Tuhan. Kita mau mengambil waktu teduh sesaat. Oke, jemaat sedang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis kita, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun
di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Boleh saya bersaksi? Kita mau masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah berfirman melalui hamba-Mu. Biarlah setiap kami yang sudah sekian lama mengikut Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, kami menjadi pengikut-pengikut Yesus yang berdedikasi. Bukan hanya kami mau mencari kemudahan dan kenyamanan dan segala fasilitas-fasilitas, tetapi semata-mata pengiringan kami lahir dari hati yang mau berserah kepada Engkau, hati yang mau berkorban bagi Engkau. Karena kami menyadari bahwa kehidupan yang kami jalani sebagai orang-orang percaya Yesus bukanlah kehidupan yang mudah. Kami harus mengalami pergumulan demi pergumulan, kesulitan demi kesulitan. Tetapi hal yang sangat menguatkan kami, bahwa kami menjalani itu tidak sendirian, tapi ada Tuhan yang menyertai dan siap untuk menolong kami. Untuk itu hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu yang hari ini hadir dalam ibadah. Mungkin mereka hadir karena sedang dalam pergumulan. Pergumulan untuk kehidupan ekonomi di tengah-tengah keluarga. Biarlah Allah sumber segala berkat dan pertolongan. Engkau yang akan memberikan pertolongan, membuka kesempatan untuk mereka boleh mendapatkan berkat-berkat Allah melalui usaha pekerjaan yang dilakukan. Juga kami berdoa yang sedang lemah tubuh dan sakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun yang terbaring di rumah. Biarlah Tuhan menjamah mereka, menjamah dan memulihkan mereka. Kami berdoa secara khusus buat Oma Hera dan juga Oma Betty yang sekarang ini pun sedang terbaring lemah di rumah karena kaki yang sakit. Biarlah Tuhan jamah sehingga dalam nama Tuhan Yesus boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan. Kami juga mendoakan beberapa jemaat yang masih banyak hal yang dijadikan alasan untuk mereka tidak beribadah bersama-sama. Biarlah Engkau juga yang akan mengubah hati mereka, sehingga ada sebuah kerinduan gerakan untuk mereka mau dan rindu beribadah di rumah-Mu. Tuhan, kami juga serahkan untuk masa depan kehidupan kami bergereja di tempat ini. Kau kiranya terus akan memimpin dalam pertumbuhan dan pengembangan gereja-Mu ini. Setiap kami sebagai pengurus, sebagai majelis, kami mau bahu-membahu membangun dan mengembangkan gereja ini. Dan juga kami sebagai jemaat, kami juga rindu untuk menjadi alat-alat di tangan-Mu, menjadi rekan-rekan sekerja Allah buat memajukan gereja-Mu ini. Tuhan, kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia di tengah segala gejolak-gejolak yang terjadi, khususnya dalam situasi krisis secara global yang sedang dihadapi, yang berdampak besar terhadap bangsa dan negara kami. Tapi kami mohon belas kasihan-Mu, berikan hikmat dan bijaksana kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami di dalam mengambil langkah dan kebijakan, sehingga krisis ekonomi secara global yang sedang melanda dunia dapat diantisipasi dan seminim mungkin berdampak buat kehidupan bagi bangsa kami. Kami serahkan juga untuk persiapan menghadapi Pilpres di tahun 2024. Tuhan kiranya juga akan menolong, dan kami meyakini bahwa Engkau sendiri yang telah memilih pemimpin bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan atas presiden dan wakil presiden, yang meskipun kami sekarang ini belum tahu siapa tokoh itu, tetapi kami tetap meyakini bahwa Engkau telah lebih dahulu memilih orang itu untuk melanjutkan kepemimpinan atas bangsa kami.
Kami serahkan untuk segala gejolak-gejolak yang terjadi menjelang pelaksanaan Pilpres itu, Tuhan kira juga akan tolong untuk aparat keamanan dalam mengantisipasi dan mengatasi gejolak yang terjadi. Terima kasih Bapak. Inilah beberapa doa syafaat yang kami telah sampaikan di hadapan-Mu, dan kami juga telah menyampaikan doa-doa pribadi kami. Engkau mendengar apa yang kami serukan, dan Engkau akan memberikan jawaban seturut dengan waktu dan kehendak Engkau. Dan kami akhirnya akan menyempurnakan apa yang telah kami naikkan dalam syafaat ini dengan doa yang Yesus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan pada hari ini dilandasi di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Mazmur 132 ayat yang ke-15. Mazmur 132 ayat yang ke-15, demikianlah bunyinya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya, orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Mari kita akan mengiringinya dengan pujian, beri terbaikmu. Akan dipimpin oleh penginjil Luki. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, berkat-berkat yang Tuhan curahkan kepada kami.
Tuhan menyediakan segala yang kami perlukan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Hari ini kami memberikan persembahan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah ya Tuhan, apa yang sudah kami berikan ini persembahan yang dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Semakin banyak orang diberkati melalui baik melalui gereja ini maupun melalui setiap kami yang sudah Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan nyanyikan pujian pengutusan. Tuhan memberkati engkau. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah serta pertolongan dari Allah Bapa yang mengasihimu dan kuat kuasa serta penyertaan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupanmu menjadi pengikut-pengikut Kristus yang berdedikasi dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Doa teduh Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bapak Ibu sekalian, kita pada hari ini, adakah yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat kami? Jika ada, silakan berdiri untuk memperkenalkan nama. Kemudian kita boleh saling mengenal karena kita satu di dalam Tuhan. Dan setelah itu kita akan nyanyikan dalam Yesus kita bersaudara untuk menyambut saudara kita. Silakan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Perkenalkan nama saya Sobil Hadi.